Hai semua, jumpa lagi di Dapur Leonie. Di video kali ini saya akan membuat kue pikang Ambon yang bersarang sempurna, meskipun pembuatannya tanpa mixer. Kue yang lagi viral berkat Cik Mehong ini bukan dari Ambon ya, tapi ini dari Medan, Sumatera Utara. Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya bagaimana, yuk ikutin videonya. Pertama kita buat adonan A, siapkan 75 ml air dan 100 ml santan kara. Masukkan ke dalam panci kecil, kemudian tambahkan 1 batang serai yang sudah dikeprek, 5 lembar daun jeruk yang kita potong kecil-kecil, 2 lembar daun pandan, ini saya ikat simpul, 1 sendok teh butter atau bisa diganti dengan margarin. Kemudian tambahkan sepertiga sendok teh garam. Nah, kita aduk-aduk dulu. Dan boleh dinyalakan kompornya dengan api sedang, cenderung kecil ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh bubuk kunyit, atau boleh ditambahkan lagi jika dirasa kurang kuning ya adonannya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga mendidih. Kemudian kita matikan apinya. Adonan A ini kita biarkan hingga dingin dulu ya. Saya lanjut membuat bahan B. Campurkan 75 ml air hangat-hangat kuku dengan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk merata dan ini dibiarkan kurang lebih 10-15 menit ya. Dan kita tunggu hingga raginya aktif, ditandai dengan munculnya buih-buih pada permukaannya. Sambil menunggu bahan A dan bahan B, lanjut saya siapkan bahan terakhir, yaitu bahan C. Saya pakai totalnya 5 butir telur, saya pakai 4 butir kuning telur, dan 1 butir telur utuh. Tambahkan gula yang sudah di blender agar cepat larut ya, karena proses kali ini kita membuatnya tanpa mixer. Kocok telur dan gula hingga berbuih. Kemudian tambahkan tepung tapioka 125 gram. Untuk tepungnya boleh dibagi menjadi 3 bagian agar memudahkan dalam pencampuran bahan. Setelah bahan C tercampur merata, masukkan bahan A yang telah didinginkan hingga suhu ruang. Aduk merata. Kemudian tambahkan bahan B. Nah, ini raginya sudah aktif, tampak muncul buih-buih. Aduk merata. Setelah diaduk kita saring ya. Setelah disaring kemudian kita biarkan selama kurang lebih 2 jam dan ini ditutup. Sembari menunggu adonannya saya siapkan loyang bulat. Ini saya pakai diameternya 15 cm dan tingginya sekitar 8 cm ya. Ini saya lapisi dengan kertas baking supaya tidak perlu untuk mengoles mentega ya pada loyangnya. Setelah 2 jam, panaskan oven suhu 200 derajat Celcius dengan api bawah. Setelah 15 menit, kemudian masukkan loyangnya dan kita panasin kurang lebih 5 menit. Sebelum dituang, boleh diaduk sebentar saja agar adonannya tidak mengendap di bagian bawah. Kemudian ambil loyang dan tuangkan adonan ke dalam loyang. Masukkan ke dalam oven, panggang di suhu 200 derajat Celcius dengan api bawah selama 30 hingga 35 menit dan diberi pengganjal di pintu oven agar terbuka sedikit seperti ini ya. Saya set timer 50 menit untuk total waktu pengovenannya. Bisa disesuaikan juga dengan oven teman-teman di rumah ya. Untuk oven Mito 99 ini saya cukup pakai waktu sekitar 50 menit untuk total pengovenan. Nah, ini penampakannya mulai naik ya, tampak menguning. Kemudian setelah 30 menit boleh dites tusuk, jika tidak lengket kemudian kita pindahkan ke rak tengah. Dan kita pakai api atas bawah selama 10-15 menit. Ini saya rubah suhunya ke 175 derajat ya.
Proses ini untuk mematangkan di bagian atasnya. Setelah tampak kuning dan kecoklatan, dan tentunya aromanya sudah mulai harum ya, saya keluarkan dari oven. Nah, kelebihannya jika kita pakai kertas baking, ini bisa diangkat ya, walaupun kondisinya masih panas. Namun jika teman-teman tidak menggunakan kertas baking, cukup didiamkan saja hingga dingin, baru boleh dikeluarkan ya dari loyangnya. Hasilnya bagus, bawahnya tidak gosong. Ini saya balik. Nah, setelah agak dingin boleh dipotong ya. Wow, bagus sekali ya. Ini bersarang sempurna. Dan tampaknya kenyal sekali. Saya coba dulu. Rasanya enak ya teman-teman. Resep ini saya suka karena rasanya tidak terlalu manis dan sangat harum serta kenyal. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tidak penasaran lagi ya cara buatnya? Silakan dicoba ya. Terima kasih.